Salam hormat. Topik ini disajikan tanpa bermaksud merendahkan para pihak. Kita mulai. Melacak harta 3 kerajaan besar di Nusantara yang tidak pernah dijarah dan dirampok bangsa Portugis. Cerita tentang aset dan harta kerajaan-kerajaan seperti hilang tertelan zaman. Padahal sangat banyak dan nilainya sangat fantastis. Cerita sejarah ini mencakup kerajaan di Nusantara dan kerajaan dunia. Dibatasi mulai dari tahun 1000-an Masehi saja, karena kalau dirunut ke belakang akan panjang. Kita mulai. Tahun 1000 Masehi. Di Nusantara ini sudah banyak berdiri kerajaan besar dan kecil, dari Aceh sampai Tidore. Sekitar 1400 kerajaan besar dan kecil yang pernah ada di Nusantara ini. Hanya 100-an yang tercatat, dan itu pun masih tercampur dengan kerajaan-kerajaan zaman prasejarah jauh sebelum Masehi. Kerajaan-kerajaan ini ada yang meneruskan kerajaan sebelumnya, ada yang baru berdiri sebagai sub kerajaan atau percabangan, atau ada yang sama sekali baru walau tetap ada hubungan darah dengan kerajaan yang sudah ada, atau karena hubungan pernikahan. 3 kerajaan besar yang tidak pernah dirampok bangsa Portugis adalah: 1. Majapahit dengan kekuasaannya yang mulai dari kerajaan-kerajaan di Thailand, Filipina, seluruh Nusantara sampai Papua. Seluruh kerajaan-kerajaan itu membayar upeti atau dirampas harta bendanya, terutama logam emas dan perhiasannya. Apalagi selama Raja Brawijaya V dan Patih Gajah Mada semakin menambah aset emasnya. Girindra Wardana Dyah Rana Wijaya adalah raja terakhir Majapahit yang memerintah tahun 1486 sampai 1498 dengan ibu kota di Daha. Namanya dikenal melalui prasasti Jiu 1, prasasti Perak, Serat Pararaton, Kakawin, Benawa Sekar, Suma Oriental, Babat Tanah Jawi, Serat Kanda, dan Serat Pranitiradia. 2. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan-kerajaan di Aceh seperti Lamuri, Daya, Jempa, Perlak, Linge, Pedir, dan Samudra Pasai yang paling besar, yang terkenal dengan hubungannya dengan kerajaan-kerajaan luar sampai ke Arab dan Afrika, terutama setelah menjadi kerajaan Islam dan membangun hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam. Lalu lintas perdagangannya sendiri jauh sebelum adanya kerajaan Samudra Pasai sudah berlangsung lama, dengan para pedagang dari Jazirah Arab, Afrika, India, dan Cina. Belakangan baru datang pedagang dari Eropa. Di masa lalu, kekayaan Kesultanan Aceh sangat bergantung dengan hasil bumi dan hasil aktivitas perdagangannya. Di masa itu ada 2 produk paling utama yang menjadi pundi kekayaan kerajaan Aceh, yaitu lada dan timah. Lada atau merica, tanaman perkebunan yang menjadi barang perdagangan internasional dari abad ke-15 Masehi hingga saat ini. Dalam sejarah disebutkan kerajaan Aceh memiliki lahan perkebunan lada sangat luas yang dikelola oleh kerajaan secara langsung maupun dikelola masyarakat. Sumber lada sendiri ada di wilayah Samudra Pasai, Pedir, dan Daya. Saat itu setiap 100 kati lada, 1 kati sama dengan 600 gram, dijual dengan harga
80 uang emas atau serupa dengan nilai 1 tael perak. Berarti kalau 1 kintal atau 100 kg lada kira-kira 14.000 uang emas. Betapa kaya rayanya kerajaan Aceh ini. Pada masa Sultan Iskandar Muda, sultan yang paling besar dan dalam masa Kesultanan Aceh, yang berkuasa dari tahun 1607 sampai 1636. Kejayaan bangsa Aceh berada pada puncaknya karena wilayahnya mencapai hampir setengah pulau Sumatera. Pengaruh perdagangannya juga mendunia. Kontrak dagang lada saja per tahun 30 kapal dari berbagai pedagang dunia. Kerajaan Aceh membutuhkan timah untuk dibuat sebagai mata uang kerajaan. Kedudukan timah sebagai alat tukar telah lama dicatat Mahuang sebelum kerajaan Aceh, sekitar tahun 1405 Masehi, di mana mata uang timah dipergunakan bersamaan dengan mata uang emas. Pada masa itu, uang timah sebagai alat tukar perdagangan di pasaran sehari-hari, dan sumber timah sendiri ada di Kedah dan sangat diinginkan dimonopoli oleh bangsa Portugis dan Belanda. Kekayaan Aceh semakin melimpah ruah karena produk lada, timah, emas, kapur barus, karet, coklat, kelapa sawit, kayu manis, dan sebagainya, serta berbagai barang kebutuhan dunia yang semakin mahal harganya di pasaran, dan semua berada dalam kendali kerajaan. Dari hasil produksi sendiri tambang emas, perak, timah, dan sebagainya, serta dari hasil perdagangan selama ratusan tahun, tentu sangat banyak sekali kekayaan kerajaan Aceh Darussalam. 3. Kerajaan Goa. Naskah Lontara Batur Rio Loang Goa menyebutkan bahwa keturunan penguasa atau kerajaan atau kesultanan Goa berawal dari perkawinan Tuma Nurung, yang secara harafiah dapat diartikan orang yang tidak diketahui asal muasalnya secara pasti, dengan seorang bangsawan yang hanya dikenali dengan Karaeng Bayu, sebagai perkawinan antara wanita bangsawan setempat dan penguasa. Bangsawan-bangsawan Bate Salapanga di Goa pun bersepakat membentuk bukti ginekologis dan arkeologis mengisyaratkan bahwa pembentukan negeri Goa terjadi sekitar tahun 1320 Masehi. Goa merupakan sebuah kerajaan dan kesultanan yang berpusat di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di Jazirah Selatan dan pesisir barat Semenanjung, yang mayoritasnya didiami oleh suku Makassar. Wilayah inti bekas kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa, Kota Madya Makassar, dan Kabupaten Takalar. Kerajaan Goa mencapai puncak kejayaannya bersama Kerajaan Talo sekitar tahun 1511 hingga 1669. Ketika kerajaan ini memegang hegemoni militer dan perdagangan atas wilayah timur Nusantara, termasuk diantaranya sebagian besar Sulawesi, beberapa bagian dari Maluku dan Nusa Tenggara, serta pesisir timur Kalimantan. Dalam prosesnya menjadi kekaisaran maritim, kerajaan Goa mengembangkan berbagai inovasi dalam bidang pemerintahan, ekonomi, dan militer. Perubahan sosial budaya yang drastis juga seiring mengeratnya hubungan antara kerajaan Goa dan dunia luar, terutama setelah kerajaan Goa mengadopsi Islam sebagai agama resmi pada awal 1607. Nah, itulah kerajaan-kerajaan besar yang asetnya tidak pernah dijarah oleh bangsa Portugis. Asetnya
sangat luar biasa banyak, terutama logam emas. Pertanyaannya, kemanakah emas-emasnya? Di mana? Mana? Sekian dulu pemirsa, sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Salam hormat, salam selamat, dan menyelamatkan.